Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rizky Wijaya dengan ujung NIM 003. Saya Dea Pramesti Aryani dengan ujung NIM 005. Di video kali ini kami akan membuat tutorial penggunaan aplikasi Mayop pada perusahaan PT Melati. Selamat menyaksikan. Baik, kita sudah ada di dalam aplikasinya. Kita buka Create. Lalu di sini kita memilih. Yang pertama kita mengisi data-data perusahaan. Perusahaan PT Melati ini ada nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain sampai ke emailnya juga. Kita isi ya sesuai dengan data yang ada. Oke, untuk current financials kita isi dengan 2017, untuk bulan kita isi Desember, dan conversion month kita isi Desember lagi, untuk bulannya kita isi 12. Oke, ini data yang udah kita isi tadi. Selanjutnya untuk ini, karena kita tadi di perusahaan ada distribusinya, jadi kita pilih pilihan yang pertama. Untuk bagian industri kita pilih all, dan untuk tipe bisnis kita isi sesuai dengan ada yang di soal, yaitu distributor. Selanjutnya kita menyimpan file tersebut. Untuk nama file itu kita dapat menulisnya yaitu PT Melati dengan nama anggota kelompok kita. Kita simpan, lalu kita next. Nah, di sini kita pilih comment create. Oke, sudah masuk ke sini, kita masuk ke isi setup assistant. Kita pilih akun, lalu di sini kita ganti beberapa akun sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Di sini selamat menyaksikan kami mengisi akun-akun yang diganti ataupun akun-akun yang ditambah. Lalu kita ke tax code list dengan menghapus semua taxnya dan menambahkan PPN atau pajak pertambahan nilai pada tax code list tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke account list, yang dimana di sini kita mengisi nominal setiap account yang ada. Di sini nominalnya harus balance ya, atau 0 kalau di account of balance tersebut. Baik, selanjutnya kita menginput customer list. Selanjutnya kita buka cut list, kita isi sesuai dengan ada di soal, toko Sanken, cut ID-nya sesuai dengan kode yang ada di soal. Selanjutnya kita masukkan selling details, diskon yang sesuai yang ada di keterangan soal. Oke, berlaku sama untuk semua customer yang lain ya. Selanjutnya kita menginput supplier, sama seperti yang customer tadi, kita isi nama suppliernya dan juga kita isi selling detailsnya sesuai dengan yang ada di soal, dan berlaku juga untuk yang lain. Sesudah kita menginput customer dan supplier, selanjutnya kita menginput saldo awalnya, saldo awal masing-masing supplier dan customer. Nah, kalau di sini out of balance-nya sudah 0, berarti yang kita input sudah benar. Stepnya sama juga seperti customer, supplier juga kita isi dengan saldo awal yang ada di soal.
kita cek out of balance-nya apakah sudah 0 semua. Oke, berarti sudah balance ya. Selanjutnya kita menginput inventory. Kita buka item list, isi sesuai dengan nama inventory-nya, kita centang semua. Dan ini kita sesuaikan akunnya. Oke, selanjutnya kita klik buying details, kita isi PPN. Untuk selling unit kita isi unit, dan untuk numbers itu tetap 1 ya. Oke, kita tambahkan lagi inventory lainnya dan sama seperti sebelumnya. Setelah tadi kita menginput inventory, selanjutnya kita menginput saldo awal inventory-nya. Selanjutnya di sini kan di soal itu 40-40. Kita adjust sesuai dengan akun merchandise, continue. Selanjutnya kita masukkan tanggal. Kita masukkan unit cost-nya 2 juta. Begitu juga untuk inventory satunya. Oke, kalau sudah sesuai dengan soal kita record. Baik, selanjutnya kita akan menginput transaksi. Kita masuk purchase, enter purchase. Di sini kita pilih PT-nya yaitu PT Surya. Nah, kita ubah dulu layoutnya jadi menjadi item. Di sini kita unchecklist dulu tax. Lalu kita isi tanggal, supplier invoice, lalu kita tonton dulu. Lalu kita masukkan banyak unitnya itu, yaitu sebanyak 18. Lalu kita masukin apa barangnya itu, meja, masukin price-nya. Oke, langsung keluar itu jumlahnya. Lalu sama saja yang kursi juga sama, masukin juga price-nya, lalu langsung muncul. Nah, di sini kita langsung record saja. Pilih ignore all. Lalu selanjutnya, transaksi selanjutnya kita masuk ke pay bill, pilih suppliernya. Untuk suppliernya itu yang untuk kali ini yaitu si PT Samudra. Sini kita isi tanggalnya, terus amount-nya berapa, sudah mengisi amount itu. Lalu kita ketik di amount applied itu agar out of balance-nya itu 0. Nah, seperti itu. Kita klik record. Nah, untuk transaksi ini ada retur. Nah, kalau ini nih sama seperti yang pertama tadi, namun kita ganti unitnya tuh jadi minus. Jadi dihitungnya tuh seperti ngeretur barang atau mengembalikan barang yang rusak. Oke, karena dia tadi retur, jadi itu nggak cukup aja seperti yang tadi. Jadi kita harus mengregister juga ini. Kita masukkan tanggal, dan karena ini masih terhitung hutang, jadi kita langsung apply to purchase.
Oke, nah langsung saja tanggalnya kita rubah. Nah, setelah itu langsung kita rubah yang di tanggal 5. Tanggal 5. Oke, langsung kita enter saja. Dan di record. Selanjutnya kita masuk ke pay bills. Untuk dokumen selanjutnya kita masukkan tanggal, nomor ceknya, amountnya sesuai dengan yang ada di soal. Oke, ini sudah otomatis masuk dan langsung saja kita record. Lanjut ke dokumen selanjutnya, toko Nusa, tanggalnya kita masukin, kita enter. Invoice-nya, jangan lupa layarnya juga diganti. Langsung saja kita masukkan sesuai data yang ada di soal dan jangan lupa di record. Selanjutnya kita masuk ke purchase, masukkan toko Nusa, tanggalnya disesuaikan dengan dokumen. Amount-nya juga jangan lupa diisi dan kita enter, dan jangan lupa diisi ID-nya. Oke, karena kalau udah sesuai langsung saja kita record. Lanjut ke dokumen selanjutnya, kita masuk ke enter sales, masukkan customer-nya, itu karena dia ini jadi kita masukin customer. Oke, jangan lupa diganti sesuai yang berlaku di soal. Masukkan customer PO-nya, invoice, tanggal. Oke, masukkan tanggal 20 sesuai dengan price-nya berapa. VN-nya jangan juga lupa diganti dan masukkan price-nya. Oke, kalau sudah kita record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya, dan karena ini pengeluaran kas dan dia untuk membayar bank, jadi kita masuk ke banking. Di banking kita masuk ke spend money. Langsung saja kita isi tanggal, ceknya disesuaikan dengan transaksi, amount-nya juga, dan memonya jangan lupa diganti dengan menjadi angsuran pinjaman bulan Desember. Untuk akunnya sendiri kita masukkan Bank Mandiri Loan pada interest expense. Sesuaikan dengan soal dan jangan lupa di record. Lanjut kita ke pembayaran gaji karyawan. Sama seperti yang tadi, spend money, memonya. Selanjutnya akunnya, fixed and salaries, amount-nya disesuaikan lagi dan langsung saja kita record. Langkah selanjutnya kita masuk ke rekonsiliasi bank, masih di banking. Selanjutnya kita akunnya kita masukkan cash in bank. Jangan lupa tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 31 bulan 12. Oke, kalau udah sesuai, jangan lupa dipastikan sudah sesuai ya teman-teman. Dan kalau udah sesuai, kita langsung saja centang yang ada di sebelah kiri ini, centang semua. Sudah itu langsung saja kita rekonsiliasi. Record. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaian. Kita buat tanggal, memonya penyesuaian. Karena di soal tadi penyesuaiannya akunnya
ini jadi kita entry depreciation pada Bricks and Improvement akun debt, pada Office Equipment akun debt. Langsung aja kita gabung jadi satu. Selanjutnya kita membuat report. Kita pilih report, lalu pilih account transaction yang accrual. Nah, di sini langsung saja kita pilih tanggalnya sudah sesuai dengan yang ada di soal. Langsung saja kita display. Nah, di laporan ini kita dapat tuh merapikan laporan ini. Nah, seperti yang saya lakukan ini. Nah, jadi rapi kan ya. Nah, kita bisa mengeditnya jadi seperti ini, menjadi rapi. Kita pilih PDF, lalu kita tambahkan nama saya dan nama teman saya. Di sini kita save. Di sini sesuai dengan nama teman-teman ya. Nah, setelah membuat report itu, kita membuat balance sheet. Sama saja kita pilih PDF, send to-nya tadi, lalu send. Lalu profit and loss. Di profit and loss ini sama saja, di display saja, langsung saja send to PDF, tambahkan nama kita di dalam PDF tersebut, di save saja. Lalu yang selanjutnya adalah bank register. Kita tambahkan saja seperti biasa, di send saja ke PDF sesuai dengan nama kelompok kita. Oke, sudah. Yang terakhir itu kita membuat reconciliation bank. Di record juga gitu. Untuk report-report yang lain itu bisa disesuaikan dengan fitur yang ada di MyYob tersebut. Sekian video yang telah kami sajikan mengenai aplikasi MyYob yang begitu banyak fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tutorial dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.